manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dengan ikhlas mohon Fatihah sekali lagi kita berdoa, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhirat kita diijabah oleh Allah. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang lagi sakit, apapun penyakitnya semoga segera disembuhkan. Yang lagi sedih, resah, gelisah, susah semoga segera dibahagiakan. Yang lagi kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang lagi sulit semoga segera dimudahkan. Yang lagi ruwet, seret, macet semoga segera dilancarkan. Yang lagi ribut, padu, tukaran, gegeran semoga segera dirukunkan. Yang lagi punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang lagi menanti datangnya jodoh terbaik semoga segera dipertemukan. Semoga semuanya dimuliakan, dibahagiakan, diselamatkan dunia akhiratnya. Sekaligus kita dengan suratul Fatihah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, negara kita tercinta Republik Indonesia yang sedang melaksanakan pesta demokrasi, pemilihan umum, baik pemilihan DPD, legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Semoga diberikan kelancaran, sukses, aman, dan yang terpenting menghasilkan pemimpin yang terbaik, membawa manfaat barokah untuk Indonesia. Siapapun yang dikehendaki Allah, yang diirodai oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia, mudah-mudahan senantiasa diberikan bimbingan, pertolongan oleh Allah, mampu mengantarkan Indonesia ke depan lebih sejahtera, lebih maju, lebih baik, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saya lanjut. Pentingnya kesehatan. Sekuat apapun iman, kalau nggak sehat ibadah nggak bisa maksimal. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, sholatnya nggak bisa sempurna, nggak bisa sholat sambil berdiri. Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, puasa juga nggak mampu, pergi haji juga nggak mampu. Makanya sehat itu diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Saudara-saudaraku, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Understand? Ini dihafalkan ya, siapa tahu nanti jadi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah sarung cap. Fisik, psikis, sosial, kultural, dan spiritual. Kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak seimbang. Yang paling sering dilupakan orang itu soal spiritual. Padahal spiritual ini faktor terpenting penunjang kesehatan. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural itu diperhatikan, benar-benar dijaga. Tapi spiritual yang merupakan unsur terpenting
kesehatan seringkali dilupakan. Jadi begini, asal kebutuhan spiritual kita tercover dengan baik, asal kebutuhan batiniah dan rohaniah kita tercukupi, dijamin kita nggak bakal sakit-sakitan, dijamin kita akan sehat walafiat. Pokok gizi rohani, vitamin batin tercukupi dengan baik, asal panjenengan sholatnya jangkep, zikirnya cukup, sodakohnya cukup, dengan sesama manusia baik, ngajinya rajin, dijamin jenengan bakal sehat walafiat dan gak mudah sakit-sakitan. Orang itu punya penyakit apa saja, selama hatinya tidak disembuhkan, selama batinnya tidak diobati lebih dulu, gak bakal bisa sembuh penyakitnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu dibuktikan dengan penelitian di bidang medis. 75% penyakit itu sumbernya dari hati dan pikiran. Penyakit karena keturunan atau genetik itu hanya 10%. Maka kita nggak boleh takut berlebihan dengan penyakit keturunan, apalagi maaf kita mengucilkan, bahasa Inggrisnya ngeceng, orang yang disinyalir punya penyakit keturunan, karena itu menularnya hanya 10%. Kadang masyarakat kita itu jahat, ada orang mau besanan bisa batal gara-gara calon besan itu dianggap punya penyakit keturunan. Mbak sampeyan arep ngepek mantu bocah kae to, Mbak? Iya dinone wis dadi. Nek iso batalno, Mbak. Iku ngono bapake kenceng manis. Anake mesti kenceng kecut kuwi. Enggak bener. Kemungkinan nurun itu cuma 10%. Buktinya ada orang yang dianggap punya penyakit genetik ya, keturunan ya, punya anak 10. Itu paling dari 10 anaknya yang keturunan penyakit itu paling maksimal cuma 2, yang 8 enggak gitu. Kemudian penyakit karena makanan, alergi luar maupun dalam itu hanya 15%. Nah yang 75% itu penyakit karena hati dan pikiran. Jadi banyak orang sakit-sakitan itu bukan karena keturunan, bukan karena makanan, tapi maaf karena hati dan pikiran. Kakean pikiran sing garai loro. Makanya aku gak tau ngerti ono wong gendeng kok watuk. Gak ada orang gila kok bersin, itu gak ada. Sehat, demurus, padahal yang keleleran uripe. Kodanan kepanasan dihubung laler. Tapi sehat-sehat. Kemarin ketika Covid merajalela, orang gendeng yang terserang virus Covid 0%. Nggak ada orang gendeng kena Covid, suwehan. Makanya sama lek pengen sehat gendeng. 75% penyakit yang diderita manusia itu karena hati dan pikiran. Orang itu kalau kebanyakan pikiran, maaf, hatinya sedih. Kalau hatinya sedih, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Makanya laki-laki dengan perempuan itu relatif lebih cepat mati laki-laki. Ya ini maaf ya, yang laki-laki sampai siap-siap rontok gampang mati sampai. Kenapa? Karena pikiran laki-laki itu lebih banter daripada perempuan. Loh kok ora mesti?
ngomong gak seneng mikir. Lah nek wong lanang seneng mikir gak patek. Wong lanang ku lali nek kakean mikir kuwi nggarai penyakit. Tapi nek kakean ngomong aman. Gak ono wong kakean ngomong terus nggarai penyakit. Misalnya kakean ngomong kok nggarai penyakit, iki sing jilbaban sing gletak kabeh. Lah orang kalau kebanyakan pikiran, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, penyakit gampang masuk. Sehingga mohon maaf, saya mulai dulu awal-awal ceramah sampai hari ini metode saya adalah metode Al-Ngawuriyah. Ceramah dengan gaya humor, saya kemas tapi di humornya itu ada hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil. Kenapa? Ya biar kita itu nggak tegang-tegang, biar kita itu sarafnya nggak kaku, dibikin lemes, hidup ini dibikin happy. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang kalau sarafnya kaku itu gampang penyakitan. Gulu gak iso diongkek, dengkul gak iso ditekuk, angop gak iso balik. Makanya dokter itu kalau mau nyuntik pasien mesti sarafnya dibikin lemes dulu. Orangnya diajak ngobrol, sakit apa mbak? Ini perutnya pak dokter, sambil diisik-isik bokongnya ini. Terus diajak bercanda dulu, dan nikah belum mbak? Udah pak dokter. Anaknya berapa? 4 pak dokter. Loh kok banyak? Iya, cus. Jadi dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya hihihi. Karena kalau ketawa hatinya gembira, sarafnya kendu. Lek saraf kendu, bokong empuk. Lek bokong empuk dicubles enak, cus. Obat masuk roto dadi tombo. Lah orang kalau nyaprut betutut itu sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku, bokongnya atos. Kalau bokongnya atos, cublesannya alot. Kadang jarumnya sampai bengkok. Loh iya, keretek-keretek cetok, akhirnya nggak sembuh. Nah manusia itu sarafnya lemes apa kaku, tandanya di bokong. Makanya kita nono, wong untuk lemu kayak kapan guyu bokongnya mesti mau obat mabit. Nah itu sarafnya kendu. Oh dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh. Jadi saya ulang, saya termasuk orang yang tidak setuju kalau ada orang sakit terus banyak pantangan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Saya nggak setuju. Kenapa? Pertimbangannya, zaman pikir orang udah sakit pengen makan kesukaannya nggak boleh, malah parah penyakitnya, tambah loro. Kan umum tuh di masyarakat kita, di dunia kedokteran, mohon maaf ya, kamu ini kolesterol, jangan makan kacang, jangan makan kepiting, udang, kamu ini lagi asam aurat, iya, jangan makan ini, jangan makan itu. Sebenarnya nggak apa-apa, Rasulullah nggak pernah melarang. Coba carikan saya ayat Quran atau hadis yang melarang orang makan ini makan itu selama halalan thayyibah. Yang penting halal. Yang penting apa? Halal. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang bikin sakit itu karena berlebihan. Jangankan orang sakit, orang sehat aja nggak boleh kok mengkonsumsi segala sesuatu berlebihan. Asal halal dan tidak berlebihan, aman. Coba kalau pengen benar-benar sehat dalam urusan departemen perbadogan, ikuti polanya Rasulullah. Seperti apa? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang, pasti sehat. Saya ulang, jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Kita kan enggak, meskipun enggak lapar makan, sekalinya makan kekenyangan, itu yang bikin gering. Kadang-kadang saya kasihan, ada Pak Sutri ya, pasangan suami istri udah agak sepuh, datang
di acara pesta makan itu prasmanan, ngambil sendiri, semua menu lengkap disediakan. Nah ini si suami udah agak sepuh, katanya sakit ini sakit itu, mau ngambil makanan itu dibentai terus sama istrinya, mau ngambil soto ditampel, ojo kuwi, pengen kumat penyakitmu, ganti mau nyiduk kikil ditampel meneh, kikil ya ora oleh, terus no pengen cepat mati, ganti rawon yo ditampel meneh, diomongi gak oleh kok, mau terus no orang ngurusin. Akhirnya si suaminya tinggal delongap dari urip matane tok wis bobok. Jika ini suami kena kolesterol, asam urat, macam-macam, bukan karena soto, bukan karena kikil, bukan karena rawon, ya tapi karena jengkel sama istrinya itu yang bikin dia sakit. Nggak usah dibatasi, apalagi udah sepuh. Wong sepuh makan enak, tinggal jarang-jarang kok. Makanya bahasa Jawanya gerang, segere kare arang-arang. Pengen ini nggak boleh, pengen ini nggak boleh, kasihan. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting satu halal dan thayyiban. Yang kedua tidak berlebihan. Dan yang ketiga habis makan nggak usah diperiksakan. Garai konangan itu. Garai konangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, maksudnya gini. Ayo hidup ini kita jalani dengan optimis, kita jalani dengan happy, kita jalani dengan senang. Nggak usah dibikin ribet. Hidup ini nggak boleh susah sama Allah. La takhaf wa la tahzan. Kamu nggak usah takut berlebihan, kamu jangan sedih. Disuruh seneng, disuruh gembira. Seneng itu hukumnya wajib, bahagia itu hukumnya wajib. Sampai setiap azan dikumandangkan hayya 'alal falah, ayo bahagia. Jadi nggak boleh susah, nggak boleh sedih. Jadi kalau orang-orang ada prinsip hidup ini ada dua, ada susah ada senang, saya nggak setuju. Memang hidup ini ada dua. Apa itu? Senang sama senang banget. Setuju nggak kira-kira? Buka semangat toh. Jadi hidup ini adanya dua, bukan senang sama susah, tapi senang sama senang banget. Ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menentukan kehidupan hambaku sesuai dengan rasa optimismenya dia, bagaimana keyakinannya dia sama aku. Kalau dia optimis, yakin tak bikin bahagia, bahagialah hidupnya. Tapi kalau dia pesimis, dia kecil hati, ya dia akan mengalami nasib kehidupan yang seperti itu. Maka para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, jangan pernah ada kebencian di antara kita, jangan pernah ada dendam, jangan pernah ada permusuhan. Diupayakan hati kita itu yang bersih. Karena begini ya, orang punya masalah dengan teman, dengan saudara, terus dia marah, disimpan di hati, dendam, getem, mangkel, lama nggak waras-waras. Ada apa enggak? Yang punya watak kayak gitu ada apa enggak? Biasanya laki-laki apa perempuan? Uangnya teko. Kayaknya sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Denger ya, jilbab coklat. Sampean lek punya masalah sama siapapun, terus atine sampean loro, mangkel, getem, disimpen ning ati, itu resikonya kalau nggak jantung ya kanker. Dengar jilbab coklat. Oh kadang getem, mangkel, dendam sampai bertahun-tahun ini loh. Tenono ngantek pitung turunan. Allah ya karim. Awas, itu resikonya kalau nggak jantung kanker.
sekalian dibrol nih wongnya dilabrak. Nah itu mesti resikonya cuma stroke. Kira-kira pilih yang mana? Kira-kira pilih yang mana? Nah, kalau nggak milih ya maafkan, jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Orang itu kalau pendendam, apalagi hobinya koleksi musuh, hidupnya nggak bakal sehat dan nggak bakal selamat dunia akhirat. Karena salah satu tanda ahli surga itu adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Masa sih cuma gara-gara beda pilihan capres sama cawapres terus nggak rukun? Ada apa enggak? Katrok itu namanya. Coba nggak boleh. Halo, halo. Jangan sampai dalam hidup kita punya prinsip tiada maaf bagimu. Dagio godhong moh nyuwek, dagio banyu moh nyawuk, dagio penyakit moh nyuwuk. Tapi berprinsiplah yang lalu biarlah. Itu loh. Orang kalau pemaaf itu hidupnya mesti enak. Karena gini ya, dulur nggak dimaafkan itu bisa jadi musuh. Tapi musuh dimaafkan jadi saudara. Makanya kadang sampai ono omongan gini, kayak mbak aku yo dudu dulur tapi yo ngalah-ngalahi dulur.